Oke, di pertemuan ini akan kita bahas terkait dengan formulir ya. Formulir itu bedanya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kalau kemarin kita untuk menyimpan sebuah variabel, kita harus simpan dengan di nama variabelnya ya. Sebuah nilai kita simpan dalam sebuah variabel, dan nilainya itu biasanya kita kasih sama dengan gitu ya. Nama variabelnya apa, langsung sama dengannya apa. Kalau tipe string itu diapit petik, kalau tipe integer tidak usah diapit petik, float ada titiknya gitu ya. Tapi dengan menggunakan formulir itu lebih fleksibel. Jadi kita untuk apa nilai dari apa nilai dari variabel yang akan kita tulis itu interaksi dari user atau penggunanya ya. Ya, kita membuat user interface ya sama kayak jenengan ngisi formulir pendaftaran atau formulir apa ya kaitannya dengan apa kayak evaluasi kuesioner dan sebagainya seperti itu ya. Google Form ya. Hampir mirip ya sama hampir sama dengan Google Form. Jadi inputannya kita sediakan wadahnya, wadahnya itu nama variabelnya, baru nanti variabelnya kita isi di dalam isian itu. Nah, formulir itu isiannya banyak sekali. Ini kalau diperhatikan satu-satu mungkin waktunya akan terbuang banyak ya. Saya ambil yang intinya saja. Jadi beberapa inputan formulir, oh ya, default formulir itu aslinya bahasa HTML ya. Jadi untuk inputan isian formulir ya. Jadi nanti formulir itu dibagi menjadi eh, ini ya, sebenarnya kalau harfiah dari formulir itu ada dua, inputan sama proses gitu ya. Nah, inputan di sini nanti ada di dalam sebuah membuat inputan nanti harus ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada method, action, sama submit button. Method itu metode nanti kalau inputan formulir itu mau dikirimkan dengan metode apa. Action itu letak posisi file prosesnya nanti atau coding prosesnya mau ditempatkan di mana. Kalau dia di dalam sebuah satu file dengan inputan ya nanti actionnya kosong. Tapi kalau apa eh, letak prosesnya dari inputan formulir itu mau dikasihkan di file berbeda, nanti actionnya dikasih nama file tujuannya. Sedangkan submit button itu trigger. Trigger itu apa ya? Pemicu. Ya, contoh ya sama kayak kalau kalian ingin menyimpan klik enter atau klik input, klik simpan. Kalau kuesioner klik proses gitu ya. Itu tombol triggernya namanya. Jadi untuk inputan harus ada tiga ini. Oke. Inputannya sendiri jenis inputan formulir itu ada banyak ya. Kalau disampaikan di sini mulai sebentar ini oke. Ini mulai yang poin B di halaman berapa ini? 40 ya. Jadi ada jenis inputan tipe teks. Inputan tipe teks ini hampir nih kalau ada kayak inputan name, nama, user, kemudian ini yang diketik kemudian yang kita ketikkan muncul di sana gitu. Dan biasanya kalau input teks itu hanya satu baris. Itu namanya input type tag namanya. Kemudian ada yang tipenya password nih. Kalau password itu hampir sama kayak teks, cuma yang diinput itu tidak muncul gitu ya. Jadi waktu diketik itu kosong, hanya bintang biasanya diwakili oleh bintang atau titik besar gitu ya. Kemudian ada ini yang date itu tidak ada di ini ya. Ini itu hanya tambahan. Sebentar. Kalau yang password, kemudian ada lagi yang bentuknya radio ya. Radio itu pilihan. Jadi kalau contoh kalau pilihan nah ini kayak jenis kelamin laki-laki, perempuan namanya pilihan. Jadi user tidak usah mengetik ya jenis kelamin laki-laki, perempuan pakai teks tapi cukup diklik saja. Cukup diklik saja. Oke, kemudian jenis yang lain selain radio. Jadi radio itu hanya milih satu di antara beberapa pilihan ya. Kemudian ada juga yang tipenya checkbox ya. Kalau checkbox ini milih lebih dari satu dari pilihan yang disediakan. Contoh kayak ini pengaplikasiannya pada apa ini eh, hobi ya. Dan favorit itu kan bisa lebih dari satu atau hobi bisa lebih dari satu.
Kemudian ada juga di sini checkbox ini bentuknya ada kotaan, kemudian ada checklistnya. List. Contoh kayak kelengkapan berkas waktu kita daftar di sebuah instansi gitu ya. Formal lamaran, pas foto, kemudian apa? Curriculum vitae ya, atau bukti kelakuan baik dari kepolisian, SKCK gitu ya. Itu kelengkapan berkas sudah atau belum gitu. Checklist namanya. Kemudian ada yang bentuknya combo box ya. Combo box ini eh, pengaplikasiannya kayak hampir sama kayak radio ya, kayak jenis kelamin tadi. Cuma dia di drop down ke bawah. Jadi pilihannya waktu diklik Islam, agama itu kan kalau di Indonesia 5 ya. Ada Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu gitu sama. Diklik drop down nanti milih salah satu dari beberapa pilihan. Cuma kalau yang radio itu ditampilkan semua, kalau yang pembobok itu harus diklik dulu tombolnya, ya. Tombol yang ini bawah. Kemudian ada juga apa ini pembobok text area kalau tidak salah ini. Ini seperti contoh ini ya. Kalau tadi agama, kalau ini pilihan kartun favorit, milih salah satu, kemudian klik pilih. Kemudian text area ya. Text area ini hampir sama kayak teks ya, cuma dia bisa lebih multiline ya. Dia lebih dari satu baris. Jadi ini cocok biasanya untuk kritik, saran gitu ya. Ya. Atau apa nih ini marketplace itu apa? Suruh ngomen itu review. Nah itu biasa cocok menggunakan teks area ini. Yang lebih dari satu baris. Kemudian, udah. Ada tambahan yang kira-kira perlu ditambahkan terkait dengan inputan formulir itu yaitu terkait dengan tanggal ya. Nanti waktu pendataan terhadap pasien kita tanggalnya secara otomatis berisi tanggal sekarang gitu ya. Atau bisa inputan tanggal lahir ya. Bisa diklik nanti muncul yang sebelah ini. Gambar apa ini? Gambar kalender ya. Diklik nanti muncul kalendernya yang disediakan oleh sistem ya PHP. Itu muncul yang berbasis web ya pakai HTML nanti muncul kalender tinggal milih aja. Bisa kalau ringnya terlalu jauh bisa ngetik aja di lewat di sini tanggal bulan tahun atau diklik kalau malas ngetik ya diklik aja tombol kalender ini. Itu tipe date ya tipe tanggal di modul tidak ada itu tambahan. Sama satu lagi email ya. Email itu sama-sama kayak kayak teks ya. Cuma dia khusus apa harus ada add-nya. Jadi format email kan biasanya ada add apa gitu, add instansi. Kalau yang free kan ada Google atau Yahoo zaman dulu ya. Sekarang jarang-jarang pakai Yahoo. Biasanya pakai Gmail ya. Atau add, pakai instansi masing-masing. Add, contoh kalau di WS ada add ws.ac.id. Harus ada add-nya kalau format email. Jadi kalau tidak ada add nanti dia dianggap salah. Tidak mau diteruskan ke submitnya atau ke kirimnya. Kemudian satu lagi umur ya. Umur itu hampir sama kayak teks, cuma dia isinya hanya khusus untuk nomor ya. Apa angka dari satu dan seterusnya. Jadi milih. Bisa ngetik, bisa juga milih di sini. Oke, saya sampaikan tentang urutannya ya. Waktu kita membuat formulir itu seperti apa. Kita ingin membuat tujuan akhirnya sih di sebelah sini kiri. Sebentar, tanda formulirnya. Ya, coba saya sebelah kanan sama kiri. Kita ingin membuat formulir seperti ini. Kalau ingin membuat desain web secara struktural HTML, silakan ikuti modul. Maksudnya gimana ini? Kalau di modul itu ada ini ya. Jadi waktu kita membuat sebuah website, alamat website itu aslinya kalau yang komplit HTML itu ada head ya, ada title, ada body ya. Dan nanti khusus yang title nanti biasanya muncul di ini. Kalau kita buka browser itu munculnya di sampai di mana ya? Muncul di sini. Si Auto Universitas Video itu namanya title. Nulisnya bagaimana? Nulisnya di sini tadi.
Nulisnya lewat ini, input title form favorit. Coba saya kasih yang komplit dulu. Saya coding. Jadi ada HTML, head, title, baru body ya. Oke, saya ikuti aturan itu dulu. Hasilnya tanpa itu tidak apa-apa. HTML, saya simpan dulu ya. Saya simpan lat formulir ini ya. Lat form. Platform 1 boleh. Titik PHP. Jadi walaupun codingnya HTML, isinya saya kasih nama filenya menggunakan PHP. HTML. Oke, kalau diketik di apa Sublime, klik HTML itu muncul sudah komplit ini. Ada headnya, ada titelnya. Kalau semua ini memang bawaan dari Sublime ya. Kalau mau dihapus tidak apa-apa, biarin juga tidak apa-apa. Titelnya dikasih contoh apa nih? Latihan form ini. Formulir. Formulir. Oke, kemudian headnya sudah, baru kita simpan di bodinya sini untuk formulnya. Untuk pengkodingannya silakan saya ingatkan lagi untuk penjaraan ya, indentasi paragraf dari indentasi coding ini perlu dirapikan lagi atau perlu ditekankan bahwa nanti supaya analisanya kalau ada yang salah itu bisa mudah untuk mengetahui. Oke, kemudian kita buat form. Buat formnya gampang, tinggal di lebih kecil form gitu aja. Nanti muncul tag di Sublime, tinggal di enter saja, langsung form/form. Baru kita isi. Syaratnya formulir itu harus ada tadi 3 ya. 3 itu ada apa tadi? Action, method, sama trigger. Ya. Action itu nempelnya di formulir. Ya, kita kasih form spasi, action langsung muncul ini ada action itu letak posisi prosesnya nanti mau di mana. Kalau kosong gitu ya, nanti berarti file untuk prosesnya kita simpan di satu file yang sama. Kemudian ada metode. Metode itu cara pengirimannya. Ada 2, get sama post ya. Nanti perbedaannya apa nanti baik waktu saya coding nanti tahu perbedaan ini. Aslinya ada penjelasannya di modul. Ada post, ada get. Coba saya pakai post dulu. Oke, kemudian komponen formulir apa saja? Gini, kita ingin membuat mana tadi ya? Ini name, nama, kita name dulu. Yang sama saya kira tidak perlu diulang ya, kayak name, nama, user. Nanti silakan eh, di coding sendiri ya. Saya yang beda saja. Kalau name, nama, user itu kan tipenya sama ya. Tulis nama, nama titik 2. Inputannya tipenya adalah input. Nah, input type. Jadi tadi ya, waktu saya ketik input gitu ya. Nanti kan muncul tag di Sublime. Tinggal enter saja. Input, bilang input. Type-nya tinggal pilih nih, text, pilih text. Kemudian name-nya. Nah, name ini mewakili nama variabel. Jadi kalau kemarin kita buat variabel kan $, nama variabelnya apa. Kalau di sini nama variabel itu digantikan oleh nama dari komponen formulirnya. Jadi nama berarti nyimpennya adalah kita simpan nama, tapi kecil semua. Nama, tipenya teks. Kemudian kalau ingin ganti baris, masih ingat ya kemarin pakai BR. Oke, saya kecilin dulu. Oke. Kemudian bawahnya kita copy saja. Nanti nama user di complete ya. Saya karena ini tipenya sama, saya tidak usah password aja langsung ya. Password. Password titik 2 sama pakai input, enter. Type-nya adalah password. Nah, langsung muncul tag-nya. Enter aja. Name-nya adalah pass gitu aja. Atau password silahkan. Saya pakai pass saja. Kemudian setelah itu di BR untuk ganti baris, enter.
setelah password tanggal lahir sekarang. Sekarang kalau tanggal lahir bagaimana? TGL lahir, lahir titik dua. Ini belum rapi ya. Nanti rapiannya tahap berikutnya. Oke, kita jenis inputan formulir dulu. Tanggal lahir, inputnya adalah input, type-nya adalah date. Ya. Kalau itu adalah date. Name-nya TGL. TGL. Ini pengaturannya sama ya. Jangan ada spasi di name-nya komponen formulir. Jadi kalau butuh tanggal lahir ya TGL underscore lahir gitu. Gitu. Oke, kemudian GL lagi jangan lupa. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin tadi menggunakan JKL. Tipenya adalah ini sama dengan inputan radio. Radionya mana sebentar? Inputan radio. Waktu milih ini ya apa jurusan nih, jurusan pakainya menggunakan input type-nya radio. Tapi nanti ada ketambahan untuk nilai dari apa radio itu harus di luar kurungnya. Oke, buatnya seperti ini. Input type-nya adalah radio. Ini ada radio. Name-nya JKL, JKL kecil. Nah, di sini untuk jenis pilihan pertama apa? Kalau laki-laki berarti ya. Kalau laki-laki, laki-laki. Kemudian dikasih kalau radionya ingin satu baris berarti tidak usah BR. Ini diulang aja. Yang input ini diulang untuk perempuan. Untuk perempuannya. Radio JKL perempuan. Nah, baru di sini baru kasih BR untuk breaknya ini apa? Oke, sebentar saya aktifkan lagi. Oke, sampai sini atau mau dilihat dulu silakan. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Seperti ini belum komplit ya, masih belum ada trigger. Platform mana tadi? Saya simpan di mana deh? Sublime. Oh, 11 platform 1. Di refresh dulu. Ini nama password. Jadi karakteristik dari password itu di ketiknya tidak muncul teksnya ya. Mungkin sudah sering kalian pakai ya. Tapi kalau ingin tanda ini, nah ini ada tanda mata di sini untuk melihat. Itu tipe password. Date yang seperti ini, tanggal lahir, coba saya besarkan. Ini waktu diklik gitu ya. Bisa juga ditulis di sini tanggal lahir. Sekarang berapa date-nya itu? Tanggal 29 nih. 29/10/2025 boleh di ini. Atau klik di sini tahun berapa. Klik tahunnya, nih, tahun lahir, contoh di scroll ke atas saja. Nah, ini dipilih bulan apa, tanggal berapa. Kemudian tadi yang radio ya, laki-laki perempuan. Oh ya, ini kesalahan yang mungkin sering terjadi. Kalau pilihannya seharusnya waktu jenis kelamin milih satu, yang lain milihnya hanya satu ya. Kalau berbeda itu masalahnya karena ini. Kalau radionya, contoh ini, name-nya saya satu JKL satu, sini JKL 2 ini contoh saja. Saya save, saya refresh. JKL 1, JKL 2. Nah, ini terpilih semua karena ini satu kesatuan. Jadi namanya harus sama radionya. Cuma nanti nilainya yang berbeda gitu. Yang berbeda. Ini kalau tidak ada value, kalau yang tidak ada, ini biasanya dikasih value gini. Value, saya sama dengan apa? Kalau ditulis value itu antara yang dikirim dengan yang tampil itu berbeda. Contoh value-nya saya kasih waktu laki-laki itu yang dikirim adalah L gitu. Kemudian waktu perempuan value-nya adalah P gitu. Kan kadang di database itu
Biasanya nyimpennya enggak inisial ya, laki-laki pakai L, perempuan pakai B gitu. Pakainya ada tambahan value. Tapi kalau value-nya tidak, berarti antara label atau yang ditampilkan di layar dengan yang dikirim nanti sama. Ya, nanti sama. Oke, sampai kita lanjutkan lagi. Sampai apa tadi? Ini ya. Sekarang agama. Agama itu pakai radio tadi ya. Radio. Ini yang sesuai dengan checkbox, kebetulan contohnya tidak ada. Jadi silakan yang mau dipraktekkan ya. Opsional saja. Yang combo box ya. Kalau combo box bentuknya agak lain ya. Dengan tipe inputan yang telah kita pakai. Jadi kalau combo box pakainya select ya. Untuk agama tadi. Kita ingin buat agama. Ya kita biarkan sudah. Kita ke sini agama. Agama titik dua. Pakainya select nih. Select. Select ini ada pilih. Enter saja. Select slash select. Kemudian di dalam select supaya rapi ini tak luruskan sini. Nah, pilihan option untuk apa? Pilihannya apa saja itu pakai option namanya. Pakainya option. Option. Jadi untuk pilihan di dalamnya apa? Contoh agama berarti apa ini? Oh ya, selectnya belum dinamai, dikasih name-nya dulu. Iya, khusus select ini ya. Nah, kalau yang tadi kan tag-nya langsung barengan dengan name-nya ya. Kalau yang select waktu tag-nya dipilih itu belum ada name. Tambahkan name-nya. Name-nya apa? Bukan nama tapi name. Name sama dengan biasanya otomatis ini. Select name. Name-nya agama. Optionnya adalah Islam gitu ya. Ini juga sama kayak radio. Jadi kalau tidak ada value, ya tidak ditulis value, ini artinya value-nya sama gitu ya. Tapi kalau ditulis value, contoh Islam itu satu, Kristen dua dan seterusnya. Tapi saya ingin sama saja. Option yang dikirim dengan yang ditampilkan sama. Option lagi, option Kristen ya. Kristen, Hindu, Buddha. Coba saya ambil sampel tiga saja ya. Hindu. Oke, kita simpan. Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini pilihannya. Jadi Islam, Kristen, Hindu. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang email ya. Email. Input tab email. Input tabnya ada mana tadi? Ini grupnya. Untuk email. Emailnya tinggal ya ini untuk salahnya jangan lupa PR ya. Karena kita manual ya harus pakai PR. Kecuali nanti kita pakai tabel. Lagi cara kedua. Agama, seragama apa tadi? Email ya. Lupa. Email. Email titik dua. Input. Tabnya, ini ada email. Ini Sabla ini udah pintar. Oh, saya ingin email. Inputnya bisa langsung ditampilkan. Tidak teks lagi, tapi email. Oke. Namanya email. Perbedaannya apa nih? Kalau email, kita coba simpan, jalankan ya. Di sini, di reload. Nah, kalau seperti ini, di enter gitu ya. Nanti ada tombol submitnya, harus ada add-nya. Kalau ini tidak ada triggernya, sebentar. Nanti saya buat yang trigger. Kembali ke sini lagi, kita lengkapi dulu. Setelah email, BR. Kemudian baru yang terakhir umur ya. Umur. Kedua, input tab sama number. Oke. Kalau number bisa dikasih minimal maksimal ya. Kalau umur, contoh di pelayanan kesehatan, pastinya bisa melayani semua umur ya.
Ya, semua berarti tidak perlu dibatasi, tapi kalau di ada ingin batasan umur di kasus tertentu inputan formulir, contoh yang mendaftar pekerjaan di instansi X ini, itu hanya yang berumur minimal atau maksimal 40 tahun dari minimalnya fresh graduate mungkin dan 20 tahun ini bisa juga dibatasi pakai ini. Contoh ini pernah ini ya apa kita contoh pakai lamaran pekerjaan ya. Umur minimal 20, maksimal dikasih 40 contoh. Kita coba simpan. Kemudian kita lanjutkan eh, triggernya. Ya ini. Jadi kan syaratnya ada action, ada metode, satunya ada trigger dari modul tadi. Ya, dari modul tadi waktu pembahasan formulir itu wajib ada tiga ini. Metode, action, submitnya apa, triggernya. Kita gunakan langsung ya, tombolnya berarti input tabnya adalah submit ini, submit, name-nya apa, proses boleh. Value itu untuk ini apa, kok tombolnya mau nilainya apa, value-nya mau proses, proses. Coba. Kemudian kita buat satu lagi reset. Inputnya kalau tadi ada dua ya. Input tabnya reset. Reset ya. Name-nya ya reset. Name-nya reset. Value-nya reset. Value itu yang muncul ya. Reset itu gede. Reset. Itu Pak kita simpan. Jalankan. Nah, ini ada reset itu ngosongin semua. Umur tadi belum dikasih PR. Ini minimal 20, maksimal 40. Ya. Dikasih batasan. Coba ini kalau dikasih ini saja gini, klik proses gini. Nah, nanti muncul please include an app in the email address. Ya, harus ada app-nya. Jadi banyak email. Oh ya, satu lagi yang teks area yang belum ya. Contoh kayak tadi untuk keluhan pasien masuk itu yang butuh narasi yang mungkin lebih dari satu baris umpama. Kita tambahkan teks area. Coba yang di umur ini kita kasih BR. Kemudian apa ya? Keluhan ya. Keluhan. Keluhan juga agak beda dengan yang lain. Yang paling default itu input. Kalau ini hampir sama kayak select tadi, beda sendiri. Keluhan sama dengan pakainya text area. Text area slash text area. Oke, modulnya text area itu terakhir tadi. Ini pakainya sebentar. Ini cuti. Yang di 5.16 ya, 5.16. Nah ini, teksturnya dikasih name, berapa kolom, berapa baris. Ini bisa ditambahkan. Kemudian, ya udah itu toh, harus ada name-nya. Sama ingin call sama row-nya berapa. Coba kita tambahkan di sini. Keluhan teks area, tambahkan. Ini tidak perlu aja. Pakai slash, dirapikan saja. Name-nya name-nya adalah keluhan ya, keluhan. Kemudian mau berapa kolomnya adalah kolomnya mau saya buat 30 contoh. Kemudian rows barisnya saya buat 3. Kita coba simpan, jalankan. Oh ya, prosesnya tadi perlu BR ya, belum dikasih BR. Oke, seperti ini, kurang lebihnya. Jadi untuk perbedaannya kalau yang teks ini ya, teks itu ngetik satu baris ini ya. Password hampir sama kayak teks, cuma dia tidak tampil. Date itu isinya ya ini tanggal, bisa milih seperti ini. Nah, bisa milih muncul secara otomatis. Jadi cukup input type date itu langsung otomatis dia terjemahkan. Oh, maksudnya tanggal, tinggal nanti ada tambahan ini.
Oke, kemudian laki-laki, perempuan. Kalau seumpama defaultnya isiannya yang radio, apa? Atau yang pilihannya yang kalau yang pertama tercek gimana? Kalau ingin start otomatis cek ya berarti tambahkan checked gitu ya. Mana radio? Option radio. Jadi tambahkan L-nya adalah checked. Nah, kalau combo itu bukan checked tapi selected. Nah, contoh nih. Kalau yang tadi pilihan satu kan otomatis ya. Oh, saya ingin otomatis yang kedua. Nah, itu pakainya selected. Selected. Oke, kita simpan. Kita coba refresh. Nah, ini secara default laki-laki. Sini secara default Kristen gitu ya. Kalau combo itu selected. Kalau radio pakainya checked. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan eh, metode tadi sudah ya. Ini sorry, jenis metode yang belum ya. Nanti ada actionnya get sama post. Nanti bedanya apa? Kemudian ada action, ada kita coba tiga ini buat prosesnya. Tadi kan formulir kan ada dua ya. Inputannya sudah ini seperti ini. Kemudian kita buat untuk prosesnya. Ya, prosesnya kan setelah dikirim gini, diinput siapa datanya, kemudian klik proses, nanti datanya kan keluar. Datanya mau disimpan kalau di pertemuan ke-10 bisa kita simpan dalam sebuah database. Kalau ini masih ditampilkan saja di inputan di sini. Nah, inputannya apa, diklik proses, nanti keluar di bawahnya sini atau di file lain. Gitu. Oke, kita bahas metodenya dulu. Jadi ada dua ya, ada get, ada post. Tadi saya coba postnya dulu ya. Saya coba postnya dulu. Ini tadi ini ya, post. Kalau post untuk nangkap dari apa? Nangkap dari kiriman formulir ya kita kalau nangkapnya itu wajib menggunakan coding PHP. Jadi kalau membuat itu pakai coding HTML ya, tapi kalau ingin nangkap itu menggunakan coding PHP. Kita membuat coding PHP seperti sebelum-sebelumnya yang diawali oleh PHP dan diakhiri oleh PHP slash tanda tanya yang lebih besar. Oke, kemudian kita membuat triggernya. Trigger tadi dibilang ya, tombol triggernya mana gitu ya. Jadi formulir harus ada trigger. Triggernya itu proses ini. Waktu tombolnya ini ditekan. Waktu tombol itu ditekan, perintahnya kemarin di pengenalan formulir kalau tidak salah itu. Waktu apakah tombol ini sudah ditekan atau belum gitu. Pakainya ini. If apa jika ya. Isset nih. Isset itu ngecek apakah tombol ini, tombol triggernya ini namanya proses ini ya, yang submit. Jadi triggernya adalah yang submit ini. Kita isset, issetnya tombolnya adalah nama variabelnya adalah kita buat karena metodenya menggunakan post ya kita pakai ini untuk menangkap kiriman pakai ini $_post gitu ya. Kemudian namanya adalah proses. Nama dari tombol triggernya kan ada namanya dari proses ini. Coba kita kasih echo dulu. Oh, kalau itu ditekan echo tombol triggernya sudah diklik. Diklik. Oke, kita coba. Echo wajib diupdate. Ketik. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Ini di enter dulu. Namanya sikap. Passwordnya bla bla bla. Ini tidak bisa tidak apa-apa. Kita ingin mengklik ini. Klik proses ini. Oh ya, add-nya harus ada ini. Add sembarang. Klik proses. Nah, kalau diklik proses, tombol trigger sudah diklik. Gitu. Tapi kalau belum, gitu ya, atau kita enter, ya tidak muncul lagi ikonnya. Nah, itu namanya untuk ngecek apakah variabel triggernya sudah diklik atau belum. Ini hanya dipakai kalau antara inputan dan proses itu dalam satu wadah ya, satu coding atau satu file. Tapi kalau di file lain, isset tidak digunakan. Langsung ditangkap saja. Oke, kita nangkap. Karena ini actionnya di kosong, berarti nanti
file processnya di sini ya. Karena ini metodenya menggunakan POS, berarti nangkapnya seperti ini. Oke, kita ganti yang echo ini, diganti kita nangkap dulu variabelnya apa. Saya cara nangkapnya sama, semua inputan sama caranya. Contoh ini ada nama ya, kita buat bisa langsung nilainya ya ada echo, saya tampilkan di echo. Atau bisa ada dua cara saya sini. Jadi cara pertama, ya. Cara pertama saya simpan dalam sebuah variabel dulu. Variabel nama kan kita belum punya variabel nama. Itu menangkap kiriman dari ini nama komponen form yang namanya nama gitu ya. Oke. Karena ngirimnya dia menggunakan POS, saya panggil menggunakan metode POS juga. Kurungnya sama, tinggal tembak namanya. Nama dari komponen formnya. Nah, seperti ini. Contoh langsung di echo nama. Ini tadi petik dua, namanya. Ini terserah ya. Tampilkan variabelnya, nama. Ada cara yang kedua, ya. Contoh cara yang kedua. Cara yang kedua langsung saya echo gitu ya. Apa tadi? Password tidak bisa ditangkap ya. Tanggal lahir, TGL lahir, kasih petik dua, tanggal kelahiran, titik dua, langsung membuat variabel ini. Nah, dolar pos, kemudian kalau di dalam echo tidak usah diupdate petik ya. Kalau di dalam echo langsung namanya apa? Kalau tadi tanggal lahir disimpan tanggal lahir, copy saja, copy, simpan. Jangan tidak usah pakai petik ya. Kalau di dalam echo itu tidak usah pakai petik. Tapi kalau di luar echo, posnya variabel yang di dalam sini, array namanya, variabel array. Jadi ini masih ingat array yang kemarin ya. Array asosiatif namanya. Jadi tipe data array asosiatif. Kita coba sampel 2 ya. Nanti yang lain sama. Kita coba enter dulu. Namanya jika tanggalnya diisi salah satu today aja. Klik proses. Iya, tadi emailnya harus add apa. Oke. Klik proses. Bla bla bla. Ini. Namanya sikap tadi yang dikirim. Tanggal kelahiran 25/10/26. 29. Ya. Tanggal lahir. Oke, itu untuk praktek nangkapnya. Ya. Jadi bisa disimpan dalam sebuah variabel, baru ditampilkan di echo, atau langsung ditampilkan di echo menggunakan ini. Kalau menampilkan langsung di echo, pakainya petik 2 ya. Dan di dalam variabel array-nya post itu, jadi menggunakan metode post nanti dia jadi variabel post, tipenya array. Tanggal lahirnya jangan diupdate petik. Tapi kalau di luar echo, diwajib diupdate petiknya. Oke, itu untuk yang post. Kalau yang get bagaimana gitu ya? Kalau get tinggal diubah aja ini menjadi get. Oke, saya simpan yang beda aja ya. Simpan beda supaya nanti tidak bingung. Ini yang form 1. Kemudian yang form 2. File save as form 2. Ini contoh yang 2 gitu ya. Dengan metode get. Tinggal kita ubah aja di sini get. Gitu. Besar kecil terserah. Tapi kalau di bawah wajib besar. Gitu. Jadi kalau di inputan formulir itu boleh get kecil, pos kecil, atau get besar, pos besar. Tapi kalau nangkapnya harus besar, capital. Ini get. Ini juga get. Yang bawah juga ganti get. Nanti tahu perbedaannya sebentar. Sampai ini. Bedanya get dengan pos apa Pak? Gitu. Coba yang ini tadi. Ini saya ulang ya. Form 1. Kemudian tadi saya buat ini. Waktu saya klik proses, tolong perhatikan yang saya tunjuk ini di address bar-nya. Di address bar-nya waktu saya klik proses itu tidak berubah. Ya, tadi apa tadi? Add
bla 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 bla, klik proses. Ini tidak berubah alamat di sini. Tapi begitu saya yang pakai get tadi yang saya simpan platform 2, ini di enter, saya kasih singkat ini, head-nya dikasih bla bla bla, klik proses. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi variabel yang dikirim itu komplit. Jadi semua semua variabel komponen formulir dan isinya akan ditampilkan di area address-nya. Itu perbedaannya antara get dan post ya. Jadi kalau get itu tidak aman, maksudnya bisa dilihat ngirimnya apa, variabelnya apa. Ini sangat bahaya kalau seumpama terkait dengan data apa pribadi ya. Atau PIN perbankan apa e-banking gitu ya. Jadi kebanyakan menggunakan pos karena terenkripsi dia. Jadi yang dikirim tidak ditampilkan di address. Itu ya perbedaannya antara get sama post metodenya. Sekarang perbedaannya actionnya ya. Kalau actionnya lebih coba saya simpan juga ini save as dengan yang ketiga. Saya simpan yang ketiga. Tiganya nanti saya pakai post boleh, pakai get boleh. Atau saya pakai post saja ya biar gampang ya. Jadi form 1 ya. Platform 1. Oke, yang ini coba saya save as jadi 3. Yang 3. Yang di sini coba saya ganti dengan actionnya ya. Actionnya saya kasih proses form 3. Proses form 3.php. Kemudian yang proses ini kita cut saja. Kita cut, kita ganti ya, kita simpan dulu, kita buat file baru, new, masukkan di sini. Kalau dia di file lain, insertnya tidak perlu insertnya, ini tidak usah. Tapi kalau pakai ini pun tidak apa-apa, bisa sudah ini. Tinggal kita copy paste saja. Yang tadi semula di bawah, kita kopikan di halaman baru. Ini kita simpan apa namanya? Platform proses form 3 ya. Oke, kita simpan. Ini di save. Tapi syaratnya harus dalam satu folder ya. Jangan sampai foldernya beda. Jadi contoh di name gitu ya. Ya jangan satunya di name A, satunya di name B, nanti nyambung. Harus dalam satu folder. Kita simpan dulu. Namanya tadi adalah form.php. Oke, kita save. Ya, coba perbedaannya apa gitu ya. Coba kita nyala form 3 tadi. Kita coba enter, kita isi. Ini tadi karena email wajib ada add-nya tidak mau nyimpan dia. Oh ini ada. Oke, coba. Umurnya klik keluar. Nah, jadi yang tadi semula form 3 ya, begitu saya klik proses menjadi proses form 3. Jadi dikirim ke file lain gitu maksudnya. Jadi yang action itu maksudnya adalah file prosesnya, dia letak posisi file prosesnya ada di mana. Ini wajib namanya sama dengan file yang ada di prosesnya, tidak boleh beda sedikit pun. Ya, tidak boleh beda satu digit pun nih, harus sama persis. Itu bedanya action yang petik 2 kosong ya, yang di sini tadi petik kosong. Kalau kosong itu berarti file prosesnya dalam satu file tersebut inputan jadi satu. Tapi kalau di actionnya ada nama file, berarti file dia nembak di file baru. Oke, seperti itu. Itu saya kira resume dari penanganan formulirnya ya. Nanti yang lain sama caranya, silakan dilengkapi. Yang nembak apa menangkap kiriman dari JKL ya. Nanti kalau JKL yang muncul ininya, ini L ya. Lagi ini yang di dalam value. Kalau yang tidak ada value yang muncul nanti kayak ini option kayak ini mana tadi platform 3. Nah, ini yang muncul kalau yang Islam tidak ada apa yang combo box ini yang tidak ada value-nya nanti yang dikirim ya ini yang di labelnya. Oke, saya kira itu terkait dengan penanganan formulir ya. Kalau ingin merapikan di apa supaya ini kan udah rapi ya.
tidak rapi. Nanti kalau ingin merapikan silakan pakai yang tabel ya. Kemarin masih ingat ya tabel. Nanti pakai 3 kolom ya. Pakai 3 kolom barisnya mengikuti. Jadi kolom pertama untuk labelnya saja, kemudian kolom kedua pakai petik duanya saja, kolom yang ketiga untuk isiannya, gitu, supaya rapi. Kalau ini hanya apa? Kasih BR-BR saja, belum rapi ya, belum rapi. Contoh rapinya, cara merapikannya bagaimana? Nanti taruh di tabel. Mau dicontohkan? Oke, mau contohkan enggak kira-kira? Contohkan, Mbak. Tinggal disimpan di dalam file Contohkan. gini. Ya, oke. Table, simpan di table. Nanti bordernya boleh dikasih, boleh enggak. Oke, table di cut, pindah bawah sini. Atau enaknya formulir ini taruh di sebelum formulir ini. Ini boleh sebelum atau setelah enggak apa-apa. Boleh dua-duanya. Kalau ingin rapi gitu ya, ini dipenjorokkan lagi ke kanan. Oke, kemudian setelah tabel kita buat TR. Ini yang mewakili satu baris ya. Baris pertama, baris kedua, tiga, empat. Berarti TR, kita kasih TR. TR, plus TR, di dalam TR ada TD. Nah, seperti ini. Ini tinggal dirapikan. Namanya, nama gitu ya. TD-nya nanti dibuat 3. Nah, mau seperti ini. Aslinya juga bisa ada yang menggunakan div. Ya, div itu kayak, kalau div itu section ya. Section itu bagian. Tapi, apa, saya cenderung pakai ini. Jadi kalau div itu ya sama sih. Kalau div nulisnya tiga karakter gitu. Kalau ada kan TR kan dua. Cuma kalau div itu apa ya? Setiap bagian nanti dia mengikuti lebar dari layarnya. Tapi kalau ini kan enak. Oh, butuh baris kedua pakai TD gitu ya. Pakai TR baris kedua. Nanti kolom kedua pakai TD gitu. Saya lebih enak pakai ini. Tapi monggo kalau jenengan nanti pakai referensi pakai div untuk format alignment-nya silahkan ya. Ini TD, saya buat TD lagi. Saya mau memanjang ya. Kalau kemarin kan ke samping, ke bawah ya. Jadi saya coba satu barisnya saya buat ke samping. Nah, ini kasih titik dua, ini tinggal dihapus ya. Nah, nanti yang inputnya aja yang nah seperti ini. Ini inputnya tinggal kalau di table tidak usah ada PR. Sudah tidak berlaku lagi PR. Nah, seperti ini. Oke, contoh tinggal di copy aja ini. Copy, sebentar. Tinggal di copy, enter, baris kedua, ini tinggal diganti password, ini inputnya tinggal di passwordnya, name ini ya, name. Oke, dasar ada PR. Ya, ini contoh. Kayak gitu baca saya, ini sebelum dikasih ya, ini kan titik duanya tidak rapi. Coba saya simpan dulu tadi reload ya, di lampu 3. Nah, karena ya, TD-nya tidak muncul. TR-nya 1/table TR TD 123. Table bordernya 1. Simpan. Tadi form 3. Nah, ini yang bawah. Untuk mengataskan sama. Nanti caranya ini tabelnya di atas 1. Sebentar. Saya concernnya ada bayi yang nangis di sebelah. TR. Oke. Ini ya. Jadi tabelnya, formulirnya supaya ini boleh di atas, boleh di bawah. Seperti ini. Ini di dalam formulirnya kita sebentar. TD. Coba ini coba tak kasih ke ini soalnya harus ditampilkan di dalam TD. Coba ini nanti disempurnakan ini TR-nya. TR-nya coba saya cut di sini. Saya cut. Nah, ini disempurnakan supaya dia di wadahnya aja. TD TR plus TR.
Kemudian ini tak taruh sementara di TD dulu. Untuk mewadahi. Aslinya tiap baris satu ya. TD ini TD call span. Ini tidak bisa diketik nanti. Ini hanya untuk membebas saja. Call span-nya 3. Ini TD-nya saya kasih di sini slash TD. Kalau ini nanti dibuat satu-satu ya. Ini hanya untuk membebas saja. Membebas. Oke, ini dirapikan aja. Nanti setiap ini dibuat satu baris. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, yang ini nama sama password sudah rapi ya, karena tadi sudah. Kalau supaya rapi saja tapi tidak ada bordernya ya, bordernya dihapus, tinggal ganti 0 gitu ya. Tinggal diganti 0. Simpan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti projectnya sama, hanya satu ini. Mana tadi? PPT ini. Cuma nanti dibuat inputan formulir dalam satu proses menggunakan metode POS. Kemudian nanti setelah jadi selesai silakan ganti dengan menggunakan metode get. Ya, kemudian setelah get coba dibuat terpisah antara formulir dan inputnya. Seperti yang saya lakukan tadi. Nanti kalau ingin merapikan ya, merapikan opsional aja ya. Dan nanti silakan simpan di dalam tabel ini seperti yang saya lakukan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini opsional aja. Ya, untuk opsional aja. Optionnya. Begitu saya kira ada yang mau bertanya? Sudah lebih dari 5 menit. Izin Pak, Monggo. untuk tanya yang tadi yang untuk iset Pak, yang kalau Iset. diklik Hmm. submitnya terus Hmm. bisa keluar Ini. kata-kata di bawahnya tadi. Hmm. Itu Kenapa? tadi Pak ada gangguan tadi Kayak iset keluar. itu ya, itu khusus dipakai, wajib dipakai kalau antara inputan formulir dengan prosesnya dalam satu file yang sama. Jadi untuk menyatakan bahwa tombol triggernya sudah ditekan, itu mengeceknya pakai iset. Iset itu hasilnya digunakan untuk apa? Mengecek apakah variabel di dalam iset ini itu sudah ada atau belum. Jadi selama belum, karena ini menggunakan metode get ya, maka saya nangkapnya pakai get. Ini maknanya itu apakah tombol prosesnya ini kan yang proses ini kan nama dari tombol trigger submit namanya. Ini kan namanya proses. Nah, maka dicek apakah tombol ini itu sudah ditekan atau belum gitu maksudnya. Jadi makanya ini. Kalau ini yang paling sering banyak yang teman-teman salah di sini ya. Jadi name yang di dalam name itu wajib sama ya. Ini tidak boleh beda. Ini sifatnya kan sensitif ya. Jadi kalau sini P-nya besar, sini wajib P-nya besar. Ini kecil semua, ini wajib kecil semua. Jadi tolong perhatikan di name ya. Nama itu mewakili nama variabel kalau kemarin di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau di file yang lain, iset tidak usah karena dia sudah men-trigger di sini. Jadi actionnya filenya yang mau diproses itu dimasukkan di contoh ini ya tadi mau diproses di sini itu tidak perlu lagi dicek isetnya. Jadi langsung isetnya dihapus pun bisa. Ini contohnya saya hapus. Ini saya hapus. Mana tadi? Coba saya hapus. Simpan. Yang tiga mana tadi? Platform 3 ini. Ini namanya, ini contoh saja. Ada add-nya tadi mana tadi? Nah, jadi kalau di file lain, iset aslinya tidak perlu dicek lagi karena begitu klik gitu ya, dia sudah membuka file ini itu berarti sudah terpilih gitu maksudnya. Tapi kalau masih dalam satu file yang sama antara input dan prosesnya, wajib dikasih coding iset tadi, iset get. Ke bawahnya sama. Begitu, semoga bisa menjelaskan. Iya, Ada Pak. lain? Ya. Turun. Ada yang lain? Tidak ya, silakan nanti diulang-ulang videonya. Eh, ya hasilnya ini resume ya, jadi inputan dari beberapa formulir yang ada di modul. Ada ketambahan tadi apa? Untuk tanggal ya, tanggal lahir,
Kemudian untuk email umur nih. Kalau yang keluhan, yang lain sama ada di modul. Nanti ada ketambahan lagi aslinya. Coba sedikit sedikit ya. Contoh name, ini namanya ya. Nama mau dikasih tulisan catatan gitu ya. Contoh catatannya adalah ini. Jadi kalau saya reset ada muncul ini. Ada namanya placeholder gitu ya. Isikan nama pasien atau nama apa gitu. Kita coba simpan. Kita enter. Jadi khusus yang bentar placeholdernya berarti di nama. Oh ini platform 2 ya. Platform 2 tidak bisa terusnya. Nah, ini. Jadi walaupun di reset gitu ya, ini catatan misalnya. Jadi catatan di kolomnya ini tidak muncul waktu diklik proses. Ini hanya panduan. Oh kolom ini tuh diisi apa gitu. Isikan nama pasien. Kalau password ya kasih. Kalau password mau muncul enggak? Sebenarnya belum nyoba kalau password ini. Coba saya copy. Isikan password. Tapi kalau password sebenarnya sudah jelas ya. Isikan password maksudnya. Coba kita reload. Oh, enggak mau. Send. Oh, mau ternyata. Mau. Kemudian ini yang khusus yang teks ya. Kalau teks area sama-sama teks area kalau tidak salah itu. Teks area coba di placeholder mau enggak ini. Placeholder tadi untuk membuat keterangan apa keterangan penjelasan. Isikan komentar, isikan komentar kepuasan layanan gitu ya. Kita coba simpan. Placeholder reset. Oh, enggak mau yang teks area. Jadi hanya yang teks saja. Tipenya teks password sama email biasanya. Email umur selain teks area. Itu ya tambahnya. Tapi ini hanya pelengkap saja. Aslinya banyak sekali ya. Yang kalau jenengan mau nambahkan apa tutor di Google itu formulir form PHP itu di W3 School. Nah, ini W3 School ini banyak ini. Jadi bisa nambah-nambahin. Ini kaitan dengan formulir, validation, kemudian ada apa request URL email gitu. Ini banyak kasusnya kalau mau memperdalam. Oke, saya kira cukup itu sudah lebih waktunya. Nanti kita sambung di malam Sabtu ya. Jadi saya harap ramai lagi grupnya. Ini sudah beberapa minggu sudah sepi. Bisa ditanyakan. Jadi jangan jangan malu bertanya ya. Salah itu wajib kalau bagi kita yang belajar. Saya pun kalau ngoding juga masih sering salah. Jadi jangan jangan sungkan kalau ada masalah ya. Silakan ditanyakan di grup dengan senang hati. Kalau saya pas longgar akan saya jawab. Begitu ya. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima kasih, Mul. Pak. Saya izin keluar dulu ya. Ya.